SMA Negeri 1 Ubud, maju bersama hebat semua. Om Swastiastu. Bersama Anak Agung Gede Alit pada pembahasan teknologi nuklir. Pada video kali ini kita akan membahas tentang reaktor nuklir dan aplikasi radioisotop. Reaktor merupakan tempat terjadinya suatu proses reaksi fisi nuklir berantai. Dalam reaktor nuklir terjadi reaksi fisi berantai yang terkendali. Jadi, reaktor nuklir merupakan alat yang berfungsi untuk 1. Memicu terjadinya reaksi fisi sehingga menghasilkan reaksi berantai. 2. Mengendalikan reaksi fisi. Dan yang ketiga, memanfaatkan energi yang dihasilkan reaksi. Pada reaktor nuklir ada beberapa komponen reaktor yang harus kita pahami. 1. Bahan bakar. Bahan bakar terdapat dalam teras reaktor, pada umumnya berupa UO2 dalam bentuk pelet. Uranium yang digunakan dapat berupa uranium alam atau uranium yang diperkaya kadar uraniumnya. 2. Teras reaktor. Teras reaktor merupakan tempat berlangsungnya reaksi nuklir. 3. Moderator. Moderator berfungsi menurunkan energi neutron dari energi tinggi ke energi termal melalui proses tumbukan. Bahan-bahan yang lazim dipergunakan ialah air ringan dalam kurung H2O, air berat dalam kurung D2O, dan grafit. 4. Batang pengendali. Batang pengendali berfungsi mengendalikan jumlah populasi neutron yang terdapat dalam teras reaktor, sehingga reaksi berantai dapat dipertahankan. Dengan demikian, terkendali pula jumlah reaksi fisi dan energi yang dihasilkan. Bahan-bahan yang lazim digunakan sebagai batang kendali antara lain kadmium, boron, dan hafnium. 5. Pendingin primer. Banyak reaktor nuklir yang menggunakan moderator sekaligus sebagai pendingin primer, misalnya air ringan atau air berat, yang disirkulasikan melalui pompa. Pendingin lain yang lazim digunakan adalah bentuk gas seperti He dan CO2, serta bentuk logam cair seperti Na dan NaK. Fungsi pendingin ialah mengeluarkan panas yang terjadi karena reaksi fisi yang berlangsung dalam teras reaktor. 6. Sistem penukar panas. Berupa pompa berfungsi mengalirkan panas dari pendingin primer ke pendingin sekunder. Setelah dingin, bahan dipindah lagi ke dalam reaktor. Sistem penukar panas lazim disebut heat exchanger. 7. Pendingin sekunder. Pendingin sekunder berupa air yang dialirkan keluar dari sistem reaktor dan didinginkan di luar reaktor. 8. Perisai radiasi. Perisai radiasi berfungsi menahan radiasi.
baik yang dipancarkan pada proses pembelahan inti maupun yang dipancarkan oleh nuklida-nuklida hasil pembelahan. Dengan perisai radiasi itu, para pekerja dan lingkungan dekat reaktor aman dari radiasi. Contoh gambar bagan reaktor nuklir. Ini adalah contoh bagan daripada gambar reaktor nuklir, merupakan salah satu bentuk bagan reaktor nuklir. Pada reaktor ini akan terdapat teras reaktor, kemudian moderator atau bahan bakarnya, kemudian batang kendali, dan perisai. Pada bagan reaktor juga akan terdapat pompa satu, kemudian pompa yang kedua untuk sirkulasi. Ada generator yang menyalurkan panas hingga ke turbin, kemudian turbin memutar generator. Dan juga sistem penukar panas ke pendingin. Jenis-jenis reaktor nuklir. Jenis reaktor nuklir itu ada beberapa. Yang pertama berdasarkan tujuan kegunaan, yaitu reaktor penelitian. Reaktor penelitian adalah reaktor yang menghasilkan neutron yang digunakan untuk penelitian dalam bidang fisika, kimia, biologi, pertanian, kedokteran, industri, dan teknologi. B. Reaktor penghasil radioisotop. Reaktor penghasil radioisotop adalah reaktor yang memproduksi isotop-isotop radioaktif atau radioisotop. Radioisotop dapat digunakan pada bermacam-macam keperluan, antara lain pada bidang kedokteran, pertanian, industri, farmasi, dan biologi. C. Reaktor daya. Reaktor daya adalah reaktor yang menghasilkan energi kalor. Energi kalor itu bisa digunakan untuk menjalankan mesin kapal selam, mesin kapal induk, dan pembangkit listrik yang sering disebut dengan PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Reaktor berdasarkan jenis moderatornya. Berdasarkan jenis moderatornya, reaktor nuklir diklasifikasikan sebagai berikut. A. Moderator air ringan dalam kurung H2O. B. Moderator air berat dalam kurung D2O. C. Moderator grafit. Dan D. Moderator berilium atau berilium oksida. Berdasarkan jenis pendinginnya, reaktor juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Pendingin air, B. Pendingin gas, dan C. Pendingin logam cair. Aplikasi radioisotop. Ada beberapa aplikasi yang kita pelajari di sini. Yang pertama atau A adalah aplikasi dalam bidang kedokteran. Pada bidang kedokteran, aplikasi daripada radioisotop cukup banyak. Yang pertama adalah uji tangkap kelenjar tiroid. Isotop yang digunakan pada pengujian fungsi kelenjar kondok adalah I131, I123, I125, atau TC99. Yang kedua, uji fal ginjal.
Teknologi VAL ginjal merupakan suatu cara pengujian fungsi ginjal yang menggunakan alat renograf dan memakai isotop I131. Yang ketiga, pemeriksaan berbagai penyakit. Salah satu instrumen nuklir yang digunakan dalam bidang kedokteran yaitu untuk pemeriksaan berbagai penyakit adalah kamera gamma. Ini adalah contoh gambar kardiologi nuklir. Jadi pemanfaatan kamera gamma dalam bidang pemeriksaan berbagai penyakit. Beberapa contoh pemanfaatan kamera gamma antara lain sebagai berikut. A. Pencarian anak sebaran tumor ganas ke tulang pada penderita kanker payudara atau kanker usus besar yang belum dapat deteksi dengan metode lain. B. Pemeriksaan hati serta saluran-saluran empedu. C. Pemeriksaan kelenjar limpa, paratiroid, adrensi, plasenta, otak, dan pankreas. D. Pemeriksaan keadaan jantung. Pemanfaatan teknologi nuklir dalam ilmu penyakit jantung dikenal dengan istilah kardiologi nuklir. B. Aplikasi pada bidang pertanian dan peternakan. Pada bidang pertanian dan peternakan ada beberapa aplikasinya. Yang pertama, pemuliaan tanaman untuk menghasilkan bibit unggul. Contohnya adalah bibit unggul padi dan tanaman jarak. 2. Pengendalian hama tanaman. Aplikasi teknologi nuklir pada pengendalian hama tanaman terutama bertujuan untuk menghasilkan hama jantan mandul. Perkawinan hama jantan mandul dengan betina subur tidak akan menghasilkan keturunan. Akibatnya, jumlah populasi hama akan berkurang. 3. Pengolahan tanah dan pemupukan. Aplikasi teknologi nuklir pada pengolahan tanah dan pemupukan antara lain bertujuan untuk mengetahui jumlah dan cara pemupukan yang tepat untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Cara tersebut telah banyak berhasil, terutama menghemat pemakaian pupuk. 4. Pembuatan makanan ternak, tambahan, dan vaksin penyakit ternak. Melalui berbagai percobaan menggunakan teknologi nuklir, telah banyak dihasilkan makanan ternak tambahan yang dapat meningkatkan berat badan sapi dan ternak lain dengan cepat. Makanan ternak tambahan tersebut disebut molase blok karena terbuat dari bahan molase, yaitu limbah pembuatan gula. C. Aplikasi pada bidang perindustrian. Pada bidang industri ada beberapa aplikasi yang sering dipergunakan, yaitu untuk uji tak merusak yang sering disebut dengan non-destructive test atau NDT. Penggunaan isotop radioaktif yang menghasilkan sinar gamma sebagai perunut untuk mengamati adanya kebocoran pada tangki penyimpanan air, pipa bawah tanah, kebocoran bendungan. Industri di Indonesia juga memanfaatkan teknologi NDT untuk mengetahui adanya keretakan, misalnya pada pesawat terbang dan gedung. 2. Proses radiasi. Menggunakan radiasi sinar gamma atau partikel elektron untuk membunuh serangga, membunuh mikroba, mengubah sifat suatu bahan, atau membuat bahan baru dengan mutu lebih baik. Radioisotop yang digunakan ialah CO60 yang menghasilkan sinar gamma.
Radioisotop tersebut digunakan untuk mensterilkan alat-alat kesehatan. D. Aplikasi pada bidang hidrologi dan sedimentasi. Aplikasi teknologi nuklir dalam bidang hidrologi dan sedimentasi telah banyak dilakukan di Indonesia. Misalnya, penggunaan teknologi nuklir pada penentuan debit air, rembesan air laut ke darat, pendangkalan pelabuhan, danau, dan sungai, serta berbagai permasalahan dalam perminyakan. Teknologi tersebut menggunakan radioisotop sebagai perunut. Salah satu aplikasinya di Indonesia, pencarian sumber air bawah tanah di daerah Gunung Kidul, dibantu dengan teknologi ini. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.